Dua dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Tepat pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat dan baru aja pukul 16 lewat 2 menit tadi untuk wilayah Lok Sumawe sudah berkumandang azan asar ya teman-teman Pro 2 untuk segera menunaikan sholat asarnya gitu teman-teman Pro 2. Dan di sore hari ini seperti yang udah Bondan bilang tadi, kita di sore hari ini ada bintang tamu untuk sore ceria, yaitu ada Naswa Diva Batuah, juara 2 Internal Mood Court Competition pada Sultan Aceh Law Competition 2 2025 ya. Betul ya? Oke, selamat sore Naswa ya dipanggilnya ya, betul ya? Iya bang. Oke, selamat sore Naswa. Sore bang. Gimana kabarnya di sore hari ini Naswa? Alhamdulillah hari ini Nashwa dalam keadaan sehat, walaupun hari ini cuacanya agak mendung ya bang, seharian. Sempet hujan tadi ya? Iya. Aku tadi kalau pas hujan tuh udah kepikiran, aduh narasumberku bisa datang nggak ya, nih kasihan kalau harus banjir-banjiran gitu kan. Di depan RRI itu kan sering Iya. banjir gitu kan. Sampai di waktu kemarin tuh waktu bencana ada yang maksain jalan kaki dari jalan besar sana sampai ke sini dia jalan kaki. Aku jangan sampai lah, udahlah cancel aja kalau sampai nih banjir gitu kan. Kasihan nih cewek soalnya. Oke Naswa, berarti Naswa ini adalah juara 2 internal mood court di Sultan Aceh Law Competition 2 ya di Iya. tahun ini. Internal Di kampus. tahun lalu bang. Oh tahun lalu. Iya. Oke. Selain itu kan sesuai tema kita nih, menulis opini suara anak muda di ruang publik gitu ya. Berarti Naswa ini aku sempat baca backstory-nya dan juga prestasi-prestasinya banyak banget nih kayaknya, tentang opini-opini gitu kan, menulis artikel tentang opini, betul ya? Iya betul bang. Oke, nah aku penasaran nih, kenapa eh, memilih opini sebagai tujuannya menulis? Kenapa tuh? Nah jadi untuk menulis sendiri, Nashwa itu mulai tertarik dari Nashwa SMA bang. Sebelumnya Nashwa nggak punya basic sama sekali, palingan cuman biasanya nulis jurnal atau diary kayak anak-anak sekolah pada biasanya. Oh, memang hobinya menulis ya? Cuman nggak yang dipublikasi atau gimana, cuman di keep aja di rumah. Terus setelah SMA, Nashwa ngerasa kayaknya Nashwa nggak punya potensi deh, dan di situ Nashwa mulai ekspor, entah itu debat, tapi kayaknya kurang cocok. Terus setelah satu dan lain hal, ternyata menulis ini jiwanya Nashwa. Jadi pertama mulai menulis itu bang di kelas 3 SMA. Di situ Nashwa langsung ikut lomba opini. Jadi kenapa Nashwa lebih milih opini daripada karya-karya tulis yang lain? Karena menurut Nashwa opini itu kita nggak hanya menulis, tapi kita bisa menuangkan apa keresahan yang ada di dalam pikiran kita, apa gagasan kita, dan apa sikap kita terhadap suatu peristiwa bang. Oke, berarti memang kalau opini itu berarti memecahkan case gitu ya? Iya bisa Sebuah jadi. masalah atau kasus gitu ya. Nah, yang paling pertama nih Naswa inget nggak apa yang kasus yang pertama kali dimulai kan beberapa kali kan, berapa kali dapat juara untuk opini, nulis opini artikel? Untuk juara alhamdulillah dapat 3 kali bang, tapi kalau untuk jadi peserta ada beberapa kali. Pastinya nggak cuma 3 Iya. kali ya. Nah, berapa kali tuh jadi juara? 3. 3 kali. 3 kali Tingkat provinsi dan nasional. tingkat provinsi dan nasional. Nah, inget nggak pertama kali Naswa, kita bukan bicara tentang juaranya ya, tapi tentang pertama kali nulis opini itu. Inget nggak apa gitu? Ingat, Apa tuh, tentang apa tuh? pertama Nashwa nulis opini itu ngerasa, aduh ini tulisan ini bakal dibaca nggak ya, layak nggak ya buat dibaca sama juri-juri. Karena kan waktu itu yang opini yang pertama Nashwa ikut itu langsung di tingkat provinsi. Oke. Dan waktu itu setelah beberapa hari Nashwa submit, dan itu submitnya di Hamin terakhir bang. Hari terakhir ya? Iya, karena Nashwa ragu, submit nggak ya, karena kayak aduh baru newbie banget nih bang gitu kan. Terus yaudah deh Nashwa submit dan ternyata masuk ke 10 besar. Oke, 10 besar ya. Karena itu lombanya juga diadain sama Dinas Pendidikan Aceh. Waktu itu juga kolaborasi sama HK. Jadi kami yang 10 besar itu diajak ke Banda Aceh untuk mempresentasikan karya kami. Jadi di situ
kami mempresentasikan karya kami Bang selama 30 menit. Dan itu 30 menit itu enggak cuma presentasi tapi juga tanya jawab sama dewan juri. Jadi kan sebagai orang yang pertama banget nih Bang, kayak aduh keguncang banget gitu kan. Tapi alhamdulillah itu pengalaman yang paling berkesan bagi Nashwa. Dan pada saat itu topik yang Nashwa ambil itu tentang sampah Bang. Oke, jadi tentang sampah, gimana cara penanggulangan sampah gitu ya opininya? Iya, opini itu tentang ini. Kalau secara garis besar, opini Nashwa itu tentang ini Bang. Kalau misalnya, kan ini Nashwa ambil tema itu Gen Z, anak muda sekarang. Jadi Nashwa ngerasa Gen Z ini gaya hidupnya terlalu konsumtif Bang. Oke. Jadi karena mereka terlalu konsumtif, jadi itu buat penumpukan sampah yang besar. Berlebihan gitu ya. Gitu. Karena untuk Gen Z kan mereka juga lebih senang pakai e-commerce, belanja online gitu kan. Jadi tanpa kita sadari itu bukan hanya berpengaruh di ekonomi, tapi juga ke lingkungan, penumpukan sampah. Dan kemudian Nasya juga ada sebutkan dalam opini tersebut, kita selama ini nganggap kalau TPA, tempat pembuangan akhir itu sebagai jalan yang terakhir untuk pembuangan sampah. Ternyata nggak sampai di situ loh permasalahannya, karena ekosistem di sekitar TPA itu malahan juga rusak gara-gara tumpukan sampah. Entah airnya yang tercemar, udaranya yang tercemar, tanahnya yang tercemar. Apalagi kalau misalnya kita ada pembakaran sampah, itu mikroplastiknya bakal nyebar dari udara Bang. Oke, nah aku mau tarik mundur sedikit nih ya kan. Dari siapa Nashwa ini belajar menulis nih? Kalau untuk belajar nulis sendiri itu pertama nyoba-nyoba. Terus habis itu Nashwa waktu itu kan alhamdulillah jadi ketua divisi OSIS di lingkungan hidup. Jadi Nashwa deket sama guru biologi Nashwa. Nah kebetulan kan waktu itu tema tentang lingkungan Bang, lingkungan berkelanjutan. Jadi Nashwa ajak ngobrol, Bu ini kayaknya gini-gini deh. Terus ternyata nyambung dan ternyata ibu itu secara nggak langsung mentorin Nashwa. Oke, berarti secara nggak langsung dimentorin juga ya dalam menulis itu ya. Nah, kalau secara struktur, cara menulis artikel, artikel apapun ya yang Nashwa belajarin gitu, itu belajar nulisnya dari siapa, pemilihan kata-katanya, dari di luar ini ya, di luar perlombaan, tapi dulu banget gitu. Nashwa itu belajarnya dari siapa gitu? Apakah keluarga memang ada yang seorang penulis atau ada teman-teman dekat atau kakak atau saudara gitu yang suka nulis juga gitu? Kalau dari background keluarga nggak ada sama sekali Bang untuk menulis. Cuman karena mungkin tertarik, jadi belajarnya otodidak langsung. Cari-cari tahu, baca-baca di koran kan biasa ada opini-opini gitu Bang. Iya. Di situ sih Bang. Dan juga berangkatnya dari diary ya. Diary kan memang kalau diary itu, kalau kita bicara soal diary, apakah Nashwa dulu tiap hari nulis diary? Oh hari ini kehidupanku ngapain ya gitu. Diingat-ingat, di remember lagi gitu kan, diulang lagi, diulas harian ngapain, malamnya ditulis gitu. Apakah kayak gitu Nashwa dulu? Iya, dan dulu tuh tulisannya dalam bahasa Inggris. Oh, oke. Nah pas perlombaan juga nulisnya dalam bahasa Inggris atau Enggak, dalam bahasa Indonesia. Oh dalam bahasa Indonesia. Nah kenapa pemilihannya bahasa Inggris untuk menulis diary? Karena waktu itu, ini kalau cerita panjang sih Bang. Boleh lah diceritain. Jadi karena cukup unik ya kan. Kenapa kan nulis bahasa Indonesia itu kan lebih gampang gitu kan. Kalau kita kesel ya memang kalau kesel lebih enaknya ditulis dalam bahasa Inggris sih. Jadi ceritanya itu Nashwa pas MSen itu Bang, MSen ya Nashwa. Nilai bahasa Inggrisnya kurang banget Bang. Oke. Kurang banget, jadi sampai pernah, bukan dan sih, lebih kayak teman-teman kok nggak pernah remet, sedangkan Nashwa tuh beneran selalu remet Bang, selalu. Nggak pernah di atas 70 kalau waktu saat itu kan. Jadi terus kayaknya nih nggak benar deh kayak gitu. Dan Nashwa juga berencana untuk les, cuman kurang cocok gitu, kayak tipe belajarnya bukan Nashwa. Terus akhirnya long story short ketemu sama satu guru PPL. PPL di MSen, dan guru itu cocok sama gaya belajarnya Nashwa. Jadi Nashwa banyak belajar dari ibu itu. Terus yang wali kelasnya Nashwa nyaranin untuk coba deh Nashwa buat kegiatan sehari-hari itu dalam bahasa Inggris, karena biasanya dari situlah mulai
untuk bisa kata-kata dalam bahasa Inggris gitu, semakin lancar juga penulisannya gitu. Terus kalau udah belajar bahasa Inggris tuh apa dari belajar itu ya kan, kecuali selain nulis di diary, apakah sehariannya pakai pakai bahasa Inggris juga gitu, misal sama teman kadang di mix gitu? Enggak sih Bang, dominan bahasa Indonesia. Dominan bahasa Indonesia ya. Oke, kita balik lagi ke topik opini nih kan. Selain sampah tadi, apa aja yang udah pernah ditulis opininya, Naswa? Kalau opini sendiri itu banyak Bang, apa judulnya, kan juga sesuai sama tema yang diberikan di lombanya. Tapi biasanya Nashwa pilih yang memang di dalam hati Nashwa tuh ada keresahan tentang hal itu. Jadi Nashwa tuh dominan tulis tentang sosial, lingkungan ataupun perdamaian gitu. Oke. Nah, kenapa nih? Kenapa resahnya dengan perdamaian nih? Karena Nashwa ngerasa Oh iya, aku baca di ini ya, baca biografi kamu. Ternyata kamu juga juara di perdamaian ya? ya tema perdamaian Tema Aceh. perdamaian. Boleh diceritain apa tema kenapa tema itu dipilih sama Naswa di perdamaian tuh? Dan apa keresahan Naswa gitu? Ya, jadi waktu di situ Bang, tema yang dikasih dari lombanya itu Gen Z merawat perdamaian Aceh. Terus Nasya ngerasa kalau Gen Z ini mulai lupa sama arti perdamaian sebenarnya. Mereka kan banyak yang lupa sama sejarah gitu. Karena ya kesalahan medsos atau segala macam. Dan walaupun ada sejarah itu di medsos, kadang mereka buat potongan-potongannya itu yang nggak sesuai dengan aslinya. Iya. Gitu kan, dijadiin meme atau segala macam yang sebenarnya tuh nggak bisa. Jadi Nashwa di situ buat gerakan Nashwa yaitu Meseraya Digital. Apa Naswa? Sorry diulang. Meseraya Digital. Meseraya. Meseraya itu apa tuh? Meseraya itu kalau dalam bahasa Aceh gotong royong Bang. Jadi gotong royong digital. Gen Z itu merawat sejarah Aceh, perdamaian Aceh itu dari Meseraya. Gimana tuh di dalam tulisan Naswa kayak gimana intinya tuh? Bisa dari banyak hal sesuai ini sama passion Gen Z masing-masing. Misalnya turun langsung ke lapangan, diintegrasikan di dalam pendidikan, terus juga bisa melalui KKN kan, karena Nasya juga sebagai mahasiswa kayak gitu. Oke, berarti memang keresahan Naswa itu memang ditulis dulu baru nyari competitionnya, apa kita cari dulu nih competitionnya temanya apa? Oh, aku punya keresahan di sini, kayak gimana kalau Naswa? Kalau Nashwa cari dulu Bang lombanya. Cari dulu lombanya ya. Terus abis itu buat mind mapping. Jadi Nashwa biarin dulu apa kata otak Nashwa, jangan disusun dulu, jangan langsung diketik. Jadi kita buat dulu mind mappingnya. Ini. Biarin aja otak dulu ngalir, apa yang ada di pikiran kita tulis aja dulu. Entar baru kita strukturin lagi sehingga dia tuh jadi kompleks. Kok bisa gitu ya? Biasanya kan kalau orang-orang itu kan kayak ingetnya apa nih? Oh, aku pengen buat struktur awalnya kayak begini, ditulis tuh ya kan? Strukturnya aja, tapi aku inget-ingetnya kayak gini. Misal, oh jangan sampai buang sampah gitu kan, ditulis kan? Terus udah gitu apalagi keingetnya poin apalagi gitu. Kalau Naswa enggak ya? Dikumpulin dulu semuanya baru dicurahkan dalam opini gitu. Bisa ya diinget-inget kayak gitu ya? Bisa, alhamdulillah. berarti cukup kuat juga ingatannya gitu. Oke, nah Naswa kalau yang terakhir-terakhir ini lomba opini apa yang pernah diikutin sama Naswa? Ya selain lomba perdamaian tadi ada juga tentang ini Bang, penebangan hutan di TNGL. TNGL tuh Taman Nasional Gunung Leuser. Ya. Oke, berarti ini ya agak visioner gitu ya, karena kan keresahan Naswa jadi kenyataan apa yang kita lihat di daerah Aceh dan sekitarnya ini kan, karena penebangan hutan dan juga penggundulan lahan itu kan. Apakah ada singgungannya ke situ tentang bencana alam yang akan terjadi, apa kayak gitu? Karena kan sempat kemarin terakhir itu ada lupa aku mahasiswa mana, dia menulis tentang itu juga das di daerah Aceh Tamiang gitu kan, ternyata itu terwujud menjadi nyata itu. Kalau Naswa gimana itu? Apakah ada yang terwujud dalam opini itu, ada yang menjadi kenyataan gitu? Ada banget Bang. Bahkan opini itu ditulis sebelum bencana kemarin. Jadi kayak Nasya ngerasa, aduh kejadian lagi. Apa itu? Apa yang menjadi kenyataan? Banjir Bang. Banjir itu Nasya ada cantumin di opini Naswa. Nah, Naswa dapat risetnya dari mana tuh kemarin tentang TNGL tuh?
TNGL itu Nashwa risetnya karena gini Bang, pas di lomba sebelumnya itu tuh Nashwa juga ada bahas TNGL. Jadi kayak menarik karena TNGL itu kan juga taman lindung yang memang dilindungi kan, dan kawasan itu luas dari Aceh sampai Sumatera Utara gitu Bang. Oke, berarti memang udah menjadi keresahan. Kapan itu keresahan itu muncul tuh, Naswa? Karena Nashwa baca-baca kalau di TNGL itu makin tahun hutannya itu makin menipis. Kapan munculnya itu? Pertama kali nulis tentang TNGL itu di tahun berapa? Itu di akhir tahun 2024 dan Wow. setahun setelahnya banjir Aceh. Wow, cukup keren juga nih. Jangan sampai ada keresahan yang lain jadi kenyataan lagi nih. Karena satu udah jadi kenyataan gitu kan, keresahan Naswa sebagai, berarti waktu itu masih SMA ya, masih kelas 12 siswa. ya. Masih siswa. Seorang kelas 12 udah bisa memikirkan tentang keresahan hutan yang mulai dikit ya kan, apalagi utamanya memang daerah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera ini kan paru-paru dunia gitu kan. Semakin berkurangnya hutan kan menjadi keresahan juga, terutama kayak Naswa ini kan sebagai Gen Z ya kan, apalagi nanti masih panjang gitu kan. Kalau yang udah dewasa oke lah, nggak, kalau mereka nggak mikirin, apalagi nggak punya anak cucu ya kan, nggak dipikirin tuh kekurangan hutan atau apa. Tapi kalau Naswa ini kan jangkanya masih panjang gitu kan, dan tentunya Gen Z ini harus bisa merawat hutan gitu kan, Naswa ya kan. Nah, selain opini nih, aku pertanyaannya tentang mood court nih. Apa itu mood court nih? Jadi ini menarik emang Bang lomba ini, dan Nashwa pertama kali terjun ke lomba ini baru di lomba ini. Jadi moot court itu lomba persidangan Bang. Oke, nah cukup menarik nih, tunggu, tahan di situ ya. Tadi kita sempat bicara di belakang, Naswa ini adalah mahasiswa hukum, betul ya? Dari opini-opini keresahan dia nyambung lah dia ke hukum ya kan, sampai akhirnya dia menemukan moot court ya kan. Berarti di singkat aja, misal opini-opini itu yang menimbulkan Naswa ingin mengambil jurusan hukum nggak? Iya. Iya kan? Kenapa? Dari keresahan-keresahan itu kenapa menjadi mahasiswa hukum? Kan bisa kan, misal jadi mahasiswa sosiologi atau apa gitu, yang peduli lingkungan atau bergerak sebagai aktivis gitu kan, kenapa memilihnya hukum? Karena menurut Nashwa pribadi, semua permasalahan itu yang pernah Nashwa tulis itu timbul karena kurangnya penegakan hukum sih Bang. Oke, jadi dari keresahan-keresahan itu memang kurangnya penegakan hukum menurut Naswa ya dalam opini itu, dan jadilah, mudah-mudahan lah nanti kalau Naswa nih bergerak di beneran jadi lawyer atau jaksa di bidang hukum gitu kan, jadi hukum Indonesia ini ditegakkan secara seadil-adilnya gitu ya. Nah, kita balik lagi nih ke moot court nih. Moot court itu seperti apa sih perlombaannya? Perlombaan moot court itu simulasi persidangan Bang. Jadi kalau kita untuk mudah pahamnya, kita kayak main drama di situ. Jadi kami di situ kebetulan ada 15 anggota. Jadi dia lombanya per kelompok. Jadi setiap anggota itu punya perannya. Ada yang jadi jaksa, jadi hakim ketua, jadi pengacara, jadi saksi, jadi tersangka. Nah, jadi di situ kami belajar secara langsung gimana sih praktek pengadilan itu. Nah, yang uniknya itu kami kan masih maba Bang, mahasiswa baru. Jadi kami belum belajar tentang hukum acara pidana. Oke. Hukum beracara kami belum belajar. Dan itu satu hal yang dikasih tepuk tangan sama juri. Karena sebenarnya semester kami ini belum direkomendasikan untuk ikut itu, karena kan belum belajar MK itu. Dalam satu kelompok 15 orang itu anak baru semua? Iya. Wow. Dan kelompok lain ada yang nyampur sama cutting, tapi kami full anak 2025 semua. Oke. Nah, gimana kalian bisa mengetahui gimana caranya proses persidangan, gimana sampai ketok palu kan berarti kan? Gimana berjalannya proses persidangan dari pembelaan terdakwa, dari segala macamnya kayak gitu, gimana belajarnya? Jadi setiap kelompok itu dikasih mentor Bang. Oh, ada mentornya ya. Dan kebetulan mentor kami itu namanya Kak Alia, dia semester 7. Jadi Kak Alia ini ngajarin kami dari nol banget Bang. Kan untuk persidangan itu butuh banyak banget surat. Entah itu duplik, replik, gugatan, pledoi dan segala macam sampai dengan putusan hakim.
Jadi kami beneran nggak tahu apa-apa. Jadi mentor kami ini beneran ajarin kami ABCD. Jadi awal-awalnya tuh kami baca dulu beberapa putusan yang ada di website pengadilan. Terus di situ udah ada gambaran gimana nih, gitu kan. Terus ya udah kami belajar, dan surat menyurat itu enggak cuma fiktif belaka, dan tata suratnya itu beneran kayak realnya, Bang. Dari kantor pengadilan, dari kantor kejaksaan itu beneran real kayak gitu. Kami Sedetail harus itu buat. ya? Iya. Dan terus nggak cuma itu, kami juga perlu buat surat visum, karena kebetulan kemarin itu kami bawa tentang kasus pidana pembunuhan berencana. Jadi butuh surat visum, penyidikan di kantor polisi, gitu-gitu. Oke, itu dalam sketsa itu apakah ada terdakwanya kah, ada tersangkanya, ada saksi-saksinya juga kayak gitu, lengkap? Iya, lengkap. Waktu itu terdakwanya 1. Jadi boleh nggak Nasya ceritain sedikit cerita? Boleh banget. Jadi cerita yang kami ambil itu kan memang temanya tentang kasus pidana. Jadi kami ambil tentang pembunuhan berencana, Bang. Jadi ceritanya itu ada sepasang suami istri. Jadi terdakwanya ini si suaminya, yang jadi korban ini istrinya, Bang. Motif dia melakukan pembunuhan karena dia cemburu sama adik iparnya terlalu dekat sama istrinya, kayak gitu. Jadi ada 4 orang saksi, itu tetangganya 3 dan adik iparnya tadi, kayak gitu. Oke, nah gimana Naswa berperan sebagai apa tuh? Nasya sebagai jaksa penuntut umum, Bang. Oh, jadi JPU Iya. ya. Berapa tuntutannya akhirnya kemarin disetujui sama hakim? 20 tahun, Bang. Oke, cukup menarik karena memang baru awal ya. Bagaimana proses belajarnya itu? Berapa lama kalian harus latihan? Kami cuma punya waktu hari itu 2 minggu, Bang. 2 minggu? Iya. Dan kan suratnya itu nggak sedikit, Bang. Satu berkas itu sekitar 150 halaman. Itu dari semua surat. Jadi kami seminggu itu nyiapin surat, dan seminggunya kami latihan. Latihannya itu sampai malam. Wow, terus kuliahnya kayak mana itu? Nah itu dia, Bang, yang jadi masalahnya. Karena kan kami walaupun seangkatan, jam mata kuliahnya beda-beda. Jadi kami kalau untuk ngumpul tuh kadang ada yang nggak bisa karena dia kuliah gitu kan. Jadi ada beberapa yang ngorbanin mata kuliahnya buat ikut lomba sih, Bang. Oh, tapi sempet izin ya Iya. sama dosennya gitu kan? Karena ya memang seperti kita ketahui lah, kalau kuliah nggak masuk nanti dicari-cari, apalagi anak hukum itu kan penegakan absennya nggak bisa dititip tuh ya kan? Iya. Ketahuan ya kan? Nah, kenapa itu ditentuin sama juri ya, atau gimana tentang pembunuhan berencana itu? Enggak, yang ditentuin sama panitia tuh cuman tentang kasus pidana. Jadi kami bebas mau ngambil mau pembunuhan, mau pencurian, itu terserah. Sesuai dengan kreativitas kelompoknya aja sih, Bang. Oke, nah kalian itu kan semester 1 semua berarti? Iya. Wow, seberapa susahnya kalian belajar tentang hukum itu kan? Ini karena kayak begini kan harusnya diselesaikan sama anak-anak semester 5 ke atas lah ya kan, bukan semester 3 pun belum tentu bisa sampai gitu kan. Ini kalian baru semester 1 udah belajar tentang banyak lah, aku nggak ngerti masalahnya soal hukum ya kan. Ada banyak berkas-berkas gitu kan, proses penyidangan kayak gimana gitu berjalannya, dan seberapa ribetnya belajar itu? Kalau dibilang ribet banget sih, Bang. Cuman pelajaran yang diambil super duper banyak banget. Jadi lebih ini ya, belajarnya ke depan jauh ya. Lompat. Oke, Naswa. Nah, kalau masalah mood court itu kemarin gimana? Berjalannya berapa waktunya? Itu sekitar 180-an kalau nggak salah. Pokoknya 2 jaman gitu deh, Bang. Jadi gimana kita bicaranya sketsanya aja ya kan? Ini kan emang sketsa kan, seni sketsa panggung kan? Itu juri di bawah, kalian main di atas panggung kayak gitu, dan itu live gitu? Iya. Di depan juri langsung? Juri langsung menilai, di situ juri langsung menilai berkas dan juga menilai penampilan kami. Jadi betul-betul bukan surat kosong gitu, enggak ya? Ini semuanya berkasnya harus ada nomornya, ada segala macamnya, bahkan sampai ke ininya nggak, sampai kronologisnya gitu ada?
Itu kan udah tercantum di ini Bang, di suratnya JPU. Berarti sampai Gitu. sebegitunya juga ada ya Iya. kronologisnya kayak gimana? Nah, Sampai kami juga buat surat dari kepolisian kan diinterogasi nih, tersangka, saksinya, itu juga kami buat. oke, sampai Sedetail itu. BAP-nya ya? Iya, BAP. Berita acara pemeriksaan Bang. Iya, sampai BAP-nya Iya. dibuat juga ya. Memang berapa lama proses pengumpulan berkasnya segala macamnya itu? 2 minggu tadi Bang, kami Oh, 2 minggu itu udah semua? gedebu di situ. Aduh. Gitu. Nah, apa motivasi kalian ikut moot court ini? Kan kalian baru semester 1 nih. Apa motivasinya tuh? Kebetulan waktu itu Nasya diajak sama kawan Nasya. Dan dia bilang, aduh kita masih semester 1, Nasya bilang. Belum ada pengalaman, nggak apa-apa kita ikut aja dulu. Masalah menang nggak menang ya udah nggak apa-apa. Ya udah, di situ karena memang niatnya mau belajar, ya udah oke, Nasya ikut. Ya udah karena Nasya ikut. Gitu. Berarti Naswa ini diajak gitu ya. Berarti dua orang pertama adalah Naswa dan kawan Naswa gitu ya. Iya bisa dibilang gitu. Nah, kemudian kalian ngumpulin lah 15 orang yang lain tuh. Dan menariknya gimana kalian nentuin mentor nih? Mentor ini kan susah loh, karena kalian adalah mahasiswa baru yang nggak ngerti apa-apa, ya kan? Nah kemudian ada mentor yang mau ngajarin kalian bahkan dari betul-betul nol kan? Kalian di bulan apa kemarin perlombaan ini? Di bulan, kalau nggak salah di bulan November awal. Iya kan, berarti itu baru kalian masuk sekitar 2 atau 3 bulan kuliah, iya kan? Bahkan kawan sesama kelompok aja belum pada kenal, karena kami kan langsung rekrut gitu kan Bang. Jadi kenalannya juga di situ juga. Oh, Bangun chemistry di persidangannya juga di 2 minggu itu. oke, iya. Gimana proses penentuan mentornya kemarin? Kemarin itu dipilihin sama panitia Bang. Oh, jadi kalian melakukan proses pendaftaran dan dikasih mentor gitu ya. Berarti semuanya yang ikut perlombaan itu mentornya dari panitia? Iya. Oke, dan apa keluhan mentor kalian? Males gak sih ngurusin anak baru yang gak tahu apa-apa gitu? Mungkin kalau mentornya bilang jujur mungkin iya Bang. Cuman kakak itu selama ngajarin kami beneran tulus gitu Nasya ngerasanya. Oke, kalian sampai pagi, sampai malam kayak gitu ya kan? Bahkan pernah kami ngumpul dari pagi itu jam 8. Jadi kalau ada yang MK nanti ya udah cabut. Terus habis MK nanti ngumpul lagi gitu sampai sore, sampai maghrib. Sampai maghrib? Mentor kalian cewek kan berarti itu? Cewek. Cewek kan? Iya. Sabar kan tapi kan? Sabar Bang, alhamdulillah. Tapi dari usaha mentor dan kalian itu tentunya memuahkan hasil karena akhirnya mendapatkan juara 2. Alhamdulillah. Nah, aku penasaran nih, juara satunya pasti semester tua nih gini. Juara satunya mereka nyampur Bang. Oh. Maba sama cutting. Yang juara 3-nya itu full cutting. Full cutting nih. Harus belajar nih dari mahasiswa baru nih berarti cutting-cuttingnya nih. Atau mungkin mentornya nih kurang sabar gitu. Dibilangnya mereka udah orang-orang senior paling udah ngerti gitu kan, sedangkan kalian kan ya udah mahasiswa baru, udahlah kita atur nih gampang kayaknya. Mungkin bisa kayak begitu dari banyak aspek sih kayaknya ya. Dan kata-kata mentor yang paling Nasya ingat itu, jangan karena kalian maba kalian takut lihat cutting. Kalian pasti bisa gitu. Nah, selama proses 180 menit ya tadi ya, sketsanya itu. Nah, di situ tuh gimana kalian menghafal dramanya itu kan? Pasti ada proses, ada penentuan naskahnya kan, ada naskahnya kan. Nanti ini ngomong ini ngomong ini kayak gitu. 180 menit itu nggak sebentar loh. Iya. Gimana kalian mengingat-ingat itu? Itu atau boleh bawa contekan gitu ke panggung? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ketahuan bawa naskah skripnya yang misalnya kayak skrip ini ngomong ini ngomong ini itu bakal didis. Oke, berarti gimana caranya? Apalagi JPU kan banyak ngomongnya nih kan. Gimana cara menghafalnya tuh? Jadi yang boleh kami bawa di persidangan itu cuman suratnya Bang. Untuk kayak tata letak siapa yang ngomong habis ini itu nggak, itu harus diingat full di kepala. Dan bahkan menurut Nasya yang paling berat perannya itu hakim ketua. Karena kan hakim ketua ini yang buka persidangan, yang tutup persidangan, dan di situ tuh ada 4 kali sidang kami Bang. 4 kali sidang? Oke. Itu sidang apa aja tuh 4 kali sampai 4 kali itu, masih inget gak? Ada yang pertama gugatan, terus replik duplik, dan terakhir pledoi, terus putusan dari hakim. Oh iya betul ya, rangkaiannya seperti itu ya. Nah, itu kan JPU terus ada kan dalam sketsa itu juga.
Nah itu kan juga gimana proses menghafalnya? Apalagi kan hakimnya nih. Mm-mm. Gimana proses penghafalan naskahnya kayak gimana gitu? Apakah siang malam kalian belajar terus dan secara kita bilangnya gladi bersihnya itu hamin berapa? Gladi bersih H-1. Hamin satu. Iya, Itu udah lancar semua dan kalian belajar cuma 13 hari kan berarti? Karena iya. hari ke-14-nya kan kalian udah gladi bersih kan? Kalau seingat Nashwa, kalau nggak salah itu pengumpulan berkasnya di H-2 tampil. Hmm, Luan kumpul berkasnya baru tampil. oke ya, berarti memang ini ya, kalian cepat belajar ya anak-anak Ya, baru ini ya. alhamdulillah. Oke Naswa, buat closing di sore hari ini aku mau tanya tentang harapan Naswa tentang mahasiswa sekarang deh. Atau anak-anak muda zaman sekarang tentang apalagi kan kita bicaranya soal opini kan tadi banyak keresahan Naswa nih apalagi menjadi keresahan yang saat ini mungkin ada keresahan Naswa untuk apa gitu mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Pro 2 nih. Dari Nashwa untuk teman-teman di sana, khususnya untuk anak muda, jangan takut untuk mencoba. Bahkan banyak hal di dunia ini yang kita nggak tahu hasilnya sebelum kita mencoba. Jangan terlalu malu, minder ataupun gengsi untuk mencoba, karena kenapa kita harus ngerasa gitu? Kalau misalnya hal yang kita lakuin itu nggak merugikan orang lain. Hmm. Terus untuk teman-teman yang pengen mulai nulis, ayo mulai nulis. Apa yang ada di pikiran kalian tuangkan dalam tulisan. Karena menurut Nashwa, enggak semua orang bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui bicara di dalam forum ataupun turun ke jalanan langsung. Jadi alternatifnya kalian bisa dari tulisan. Karena setiap tulisan kalian itu layak untuk didengar. Apalagi tulisan-tulisan anak muda yang mungkin masih segar, masih fresh gitu kan. Itu sih dari Nasya Bang. Oke, nah, oh ya aku penasaran nih. Aku tadi baca juga tentang eh, opini Naswa yang dimuat dalam buku. Ada kan? Ada Bang. Nah, aku penasaran apa itu? Itu yang perdamaian Aceh itu Bang. Oh, yang perdamaian Aceh itu dimuat dalam buku mana Naswa? Dimuat dalam buku Cara Genzi Merawat Perdamaian Aceh. Cuman saat ini bukunya tuh lagi diproses untuk ISBN-nya Bang. Oh, tapi udah terakhir, udah masuk draft final ya, udah Iya, tinggal penerbitannya aja ya. iya Bang. Kapan itu Naswa kemungkinan terbitnya? Di pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan laris lah ya Naswa. Amin. Tulisan anak muda nih Iya. soalnya kan. Oke Naswa, terima kasih kehadirannya di sore hari ini. Semoga memberikan kecerahan untuk teman-teman Pro 2 nih karena Amin. cukup menarik keresahan-keresahan yang dimuat dalam opini gitu kan dari sampah lah, dari perdamaian Aceh, dari yang paling ikonik sih menurutku yang TNGL tadi Iya. ya, yang tentang keresahan tentang gundulnya hutan dan berkurangnya hutan gitu kan, karena menjadi sebuah karya yang menjadi bencana yang nyata benar-benar terjadi gitu karena dari keresahan dan itu menjadi sebuah kenyataan gitu. Mudah-mudahan dari karya-karya Naswa nanti dibaca oleh semua orang dan juga memberikan hasil yang misal kalian punya keresahan apa gitu ditulis dan dibaca akhirnya muncullah kesadaran publik gitu kan. Kesadaran publik yang membuat oh iya gitu kan kita harusnya melakukan tindakan positif seperti itu. Naswa thank you banget kehadirannya di Ya, sore thank ceria you, sore Bang. hari ini dan terima kasih udah meluangkan waktunya semoga bukunya laris dan juga Amin. menjadi mahasiswa hukum yang berprestasi dan apa yang dicita-citakan Naswa menjadi kenyataan. Amin. Thank you Naswa buat kehadiran sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Naswat. Dan itu tadi teman-teman Pro 2 perbincangan kita dengan juara 2 Internal Mood Court Competition pada Sultan Aceh Law Competition 2 2025 gitu ya, Naswa Diva Batuah. Dan di sore hari ini Bondan Basi bakalan nemenin kalian sampai nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. So stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.